Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, kementerian pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di pertahanan. Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, staf-staf itu harus dilakukan, nggak bisa tidak. Bahwa ada yang berhasil, ya baru setengah berhasil, atau yang belum berhasil, ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi. Pendukung Prabowo panik, kegagalan program food estate dilempar ke Presiden Jokowi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Menjadi bagian dari kejahatan lingkungan yang benar. Pendukung Prabowo saat ini sedang panik karena junjungannya digas soal food estate. Food estate adalah program nasional yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo untuk dikelola dan direalisasikan. Program food estate ini menghabiskan uang yang banyak dan lahan yang juga tidak sedikit. Banyak lahan-lahan di Indonesia yang digunduli untuk proyek ambisius ini. Proyek kalau ambisius sih nggak apa-apa ya, asal direalisasikan. Tapi masalahnya, jalan pun tidak, mangkrak. Anggaran sudah direalisasikan, tapi programnya tidak terrealisasi. Jangankan setengah, 5% pun mungkin tidak sampai. Alhasil, tanah-tanah jadi gundul. Lahan masyarakat yang sudah diambil juga tidak ditanami. Program ini adalah program yang ada di bawah komando Prabowo. Nggak percaya? Buktinya banyak kok. Awalnya program food estate ini adalah program yang sangat baik, karena digadang-gadang jadi lumbung pangan nasional untuk membackup kebutuhan pangan nasional. Seharusnya Prabowo menjalankannya dengan baik. Kan dia juga pernah ngomong saat Pilpres 2014 dan 2019 bahwa setiap anak sekolah akan dikasih makan sehat dan minum susu. Adiknya tuh Hasim yang bicara hal tersebut. Kalau dia punya niat untuk memenuhi kebutuhan makanan dan asupan gizi masyarakat Indonesia, program ini seharusnya jadi program prioritas. Lah ini malah urusin beli barang bekas. Kalau nggak mau dibilang rongsok ya. Jadi logika dari pendukung Prabowo yang mengatakan food estate yang gagal dan mangkrak adalah tanggung jawab Presiden Jokowi adalah logika yang salah. Karena itu adalah tanggung jawab Prabowo yang jelas. Food estate itu adalah program nasional yang harusnya diprioritaskan oleh Prabowo. Lah sekarang ngapain dia coba beli pesawat bekas dengan nilai triliunan? Kali ini saya dukung kalimat kader Gerindra yang pernah bilang, kita tidak makan aspal, tapi saya ubah sedikit, kita tidak makan besi karatan. Puas gak? Rongsok mau dimakan. Presiden Jokowi pun tidak mau bicara panjang soal kegagalannya Prabowo. Dia hanya bicara hal yang sifatnya normatif. Menurutnya, program food estate bukanlah program yang mudah. Sadar nggak sih dari kalimat Pak Jokowi itu menandakan bahwa Prabowo sudah tidak layak jadi presiden. Food estate saja gagal, gimana mau bangun negara? Mungkin begitu kira-kira perasaan Presiden Jokowi yang diutarakan dalam bahasanya yang halus dan menusuk Gerindra. Prabowo itu memang adalah salah satu bentuk kegagalan Gerindra dalam kaderisasi politisi. Buktinya, orang tua begitu masih didorong-dorong jadi capres. Harusnya di usia yang ke-70 itu, tahun depan 71, sudah waktunya Prabowo mengurus keluarganya. Lolo amatah. Begitulah kura-kura. Artikelnya dari Syu.com, ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?